wabarakatuh. Kami calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Cilacap kelas 10079 akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual tentang supervisi akademik dan juga proses coaching. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya, Kusrianti dari SD Negeri Bener 03 Majenang. Saya Solehati dari SD Negeri Jenang 02 Kecamatan Majenang. Saya Srianti dari SMP Negeri 41 Atap Karangpucung. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Sol. Waalaikumsalam Bu Sri. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Sol? Alhamdulillah sehat dan Bu Sri. Alhamdulillah saya juga sehat. Oh ya Bu, nanti kan akan melakukan proses coaching sama Bu Kusri. Iya Bu. Sebelum melakukan proses coaching, ada sedikit yang akan saya bicarakan dulu. Boleh tidak Bu? Boleh, silakan. Oke ya, nanti pada saat coaching antara coach dan juga coaching akan saya amati dan saya akan nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching Bu. Penilaian coaching yang pertama adalah apakah sudah sesuai dengan alur kata, yang kedua apakah sudah sesuai memberikan pertanyaan berbobot, dan berikutnya itu mendengarkan secara penuh, terus melakukan respon secara aktif. Selain itu juga disesuaikan dengan prinsip coaching. Prinsip coaching di sini yaitu berupa kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum dilakukan observasi, ada sedikit yang ingin saya tanyakan. Boleh tidak Bu? Boleh, silakan saja. Terima kasih ya Bu Sol. Yang pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dari proses coaching hari ini? Baik. Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada proses coaching kali ini Ya. yaitu tentang kompetensi inti coaching, yaitu tentang kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot kepada coaching. Baik, jadi Ibu ingin mengembangkan tiga kompetensi Ibu. Yang pertama yang kehadiran penuh atau present, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Di antara ketiganya nih, kira-kira mana yang lebih spesifik yang Ibu akan kembangkan dari kompetensi tersebut? Yang lebih spesifik dan akan saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot kepada coaching. Nah, kira-kira indikator ketercapaian apa nih yang ingin Ibu capai? Ketercapaian yang ingin saya dapatkan dari coaching yang akan saya lakukan yaitu agar coaching itu mendapatkan solusi, menemukan solusi dari permasalahan yang dialami. Jadi coaching itu nanti tahu cara penyelesaiannya, langkahnya bagaimana menyelesaikan masalah tersebut. Jadi indikator ketercapaiannya itu ingin menemukan solusi dari permasalahan yang dialami coaching ya Bu. Iya Bu Sri. Baik, terima kasih atas jawabannya. Silahkan Ibu melakukan proses coaching bersama coaching yaitu Bu Kusrianti dengan sebaik-baiknya. Nanti setelah proses coaching kita ngobrol kembali Bu. Iya. Terima kasih Bu. Iya. Assalamualaikum. Selamat pagi Bu Sol. Selamat pagi. Waalaikumsalam Bu Sri. Bagaimana nih kabarnya? Alhamdulillah Bu Sri. Bu Sol, ada waktu sebentar saya ingin ngobrol dengan Bu Sol. Boleh, silakan tanyakan waktunya. Saya lagi dengan silakan. Jadi Bu Sol, saya lagi bingung khususnya di kelas 3 ya Bu. Anak kelas 3 itu saat ini ada beberapa yang tidak ingin melaksanakan kegiatan pembelajaran teori di dalam kelas. Saya bingung bagaimana caranya saya menghadapi mereka begitu. Oke, baik. Jadi kalau saya garis bawahi, jadi permasalahan Bu Sri itu
ada beberapa siswa yang tidak ingin mengikuti pembelajaran secara teori ya. Iya, betul sekali. Padahal kan tujuan pembelajaran dalam PJOK tidak hanya praktek, Bu. Ada pengetahuan dan juga ada praktek. Jadi harus tetap belajar teori begitu. Iya. Nah, dari perencanaan itu kira-kira apa nih tujuan yang ingin dicapai pada obrolan kita hari ini? Iya. Tujuan yang ingin saya capai pada obrolan kita kali ini yaitu saya dapat menemukan strategi pembelajaran yang tepat yang bisa saya terapkan dalam pembelajaran teori khususnya pada mata pelajaran PJOK. Oke, dari permasalahan tersebut, adakah hal yang mendasari sikap siswa sehingga mereka itu tidak mau mengikuti pembelajaran secara teori? Apa ya? Apa karena bosan ya, Bu? Banyak faktor sih, Bu. Bolehkah saya tahu strategi yang dilakukan buku selama pembelajaran di kelas tersebut? Oh iya, pembelajaran teori saya biasanya melakukan dengan cara demonstrasi. Saya menyampaikan dengan LKS dan juga buku paket dengan metode ceramah. Itu begitu. Apakah ada strategi lain yang mungkin bisa digunakan oleh guru Pusri? Kalau di kelas atas saya biasanya menggunakan teknologi, Bu. Jadi menyampaikan materi itu menggunakan LCD dan proyektor gitu. Apakah strategi tersebut nanti kira-kira bisa meningkatkan keaktifan siswa di Oh iya, di kelas atas dengan pendekatan teknologi anak-anak itu sangat aktif, Bu, antusias sekali dalam mendengarkan, dalam mengikuti pembelajaran teori gitu. Apakah memungkinkan jika strategi itu diterapkan di kelas rendah? Bisa sih, Bu, tapi alatnya sangat terbatas. Hanya ada 2 di dalam satu sekolahan. Kalau begitu, alat apa yang kira-kira butuhkan dalam pembelajaran tersebut? Ya, alat yang kira-kira saya butuhkan dalam pembelajaran itu mungkin ada laptop ya, Bu ya. Kemudian LCD dan proyektor begitu, Bu. Kira-kira apa yang akan Bukus lakukan saat ini agar Bukus itu bisa menerapkan strategi pembelajaran dengan pendekatan teknologi tersebut? Mungkin saya akan berkomunikasi lebih lanjut ke rekan sejawat ya, Bu, tentunya, dan pastinya kepada guru-guru kelas atas karena ini kan berkaitan dengan alat yang terbatas. Jadi saya mungkin akan mengkomunikasikannya supaya mereka mau berbagi dengan kelas rendah gitu. Oke, ide yang luar biasa, Bukus. Rencananya kapan kira-kira akan melaksanakan tersebut? Segera mungkin deh, Bu, biar saya secepatnya juga bisa melaksanakan strategi pembelajaran menggunakan pendekatan teknologi pada kelas bawah. Oke, kira-kira siapa yang akan membantu Bukus dalam hal ini? Oke, nanti mungkin saya akan minta bantuan rekan saya. Di sana ada Pak Sigit, Bu, itu lihai sekali dalam hal teknologi. Dan karena ini pembelajaran PJOK itu kan ada teori, ada praktek. Karena saya membutuhkan keefektifan waktu, mungkin saya minta bantuan beliau untuk menyiapkan alatnya. Oke, Bukus sekarang sudah menemukan solusinya. Semoga berhasil ya, Bukus ya, dengan penerapan strategi barunya di kelas bawah. Terima kasih banyak, Bu Sol, sudah membantu menemukan solusi dari permasalahan saya. Iya, sama-sama Bukus. Semoga bermanfaat ya obrolan kita hari ini. Terima kasih. Ya, sama-sama. Baik, Bu, bagaimana tadi proses coachingnya? Apakah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah, Bu Sri, proses coaching antara saya dengan Bu Srianti berjalan lancar. Alhamdulillah. Setelah melakukan observasi bersama coaching, tadi ada sedikit pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu ya, Bu. Ya, Bu, silahkan. Apa saja yang didapatkan pada saat coaching terkait indikator metode capaian yang diinginkan, Ibu? Pada saat coaching, tadi saya menanyakan sudah menanyakan sesuai dengan alur cerita, Ya. yaitu menanyakan tujuan, mengidentifikasi masalah, rencana aksinya mau kapan, dan bertanggung jawab dari rencana tersebut. Baik, Bu. Jadi sudah berhasil ya, berhasil melakukan proses coaching sesuai dengan Alkitab. Berdasarkan pengaturan saya, ini tadi Bu, pada saat
kronis kucing. Ada beberapa catatan ya. Yang pertama, ibu sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur cerita. Selain itu bisa menanyakan tujuan kepada kucing, mengidentifikasi masalah, menanyakan rencana dan rasa tanggung jawabnya. Oke, tadi saya juga sudah mendengarkan percakapan ibu dengan kucing. Ibu sudah fokus terhadap kucing, artinya ibu di situ sudah present atau kehadiran penuh. Kemudian ibu sudah mendengarkan aktif dan sudah melakukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ibu. Ya. Oke Bu, ada satu pertanyaan lagi yang akan saya sampaikan. Kompetensi apa lagi yang ingin kembangkan dari hasil kucing hari ini? Oke, kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi yaitu saya ingin mendalami alur tirta agar proses kucing itu lebih baik lagi. Selanjutnya tentunya akan lebih baik lagi. Baik, luar biasa ya Bu. Jadi Ibu akan mendalami alur tirta supaya lebih baik ke depannya. Baik Bu, terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab ini, sudah melakukan observasi menggunakan proses kucing dengan alur tirta. Mudah-mudahan Ibu sukses ke depannya dan diberi kemudahan dalam kegiatan coaching-coaching berikutnya. Saya ucapkan terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya Bu Sol. Sama-sama Bu Sri.